Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng sedaya kadang Sinoraweti ingkang sampun kersa amirsani. Ugi midhangetaken Pakde TV Malang Official. Mugia kita sami tansah pinaringan karaharjan lan mugia kalis nirsambi kala. Wonten samubarang tumindak langkah ugi panjang kakito sami. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan tentang jagat alit dan jagat gede atau jagat ageng. Namun di sini sedikit akan kita ulas tentang apa sih jagat alit dan jagat ageng, serta ada satu lagi yaitu jagat langgeng. Kita sering mendengarkan kata-kata yang berbunyi yang Gusti Pukulun kang akarya jagat. Jagat gede soho jagat alit. Jumeneng ana sagung dumadi saha sukma ingsun. Ini artinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta bersemayam di dalam segala ciptaan dan juga jiwaku. Ini adalah arti dari kata yang Gusti Pukulun kang akarya jagat gede soho jagat alit. Jumeneng ana sagung dumadi saha sukma ingsun. Nah, saudaraku, Tuhan di alam semesta yang luas itu, dengan Tuhan di alam semesta yang ada di dalam jiwa kita itu adalah Tuhan yang sama. Ini dikarenakan Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu begitu besar, hingga kita tertelan di dalamnya. Tuhan itu juga bisa menjadi amat kecil hingga bisa ada di dalam semua ciptaan serta jiwa kita. Tuhan dan manusia itu bisa diartikan seperti ini. Ado tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Artinya tanpa jarak. Ya, jauh tapi tanpa jarak. Dekat tidak bersentuhan. Jadi saudaraku, di dalam dunia ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia itu ada 3 jagat. Yang pertama jagat ageng atau jagat gede, yang biasa dikenal dengan sebutan makrokosmos. Yang kedua adalah jagat alit, yang biasa disebut dengan mikrokosmos. Dan ada satu lagi yaitu jagat langgeng. Jagat ageng atau jagat gede adalah alam semesta yang meliputi bumi dan seluruh isinya, termasuk hewan, tumbuhan, dan galaksi-galaksi yang ada di angkasa. Adapun jumlah-jumlah galaksi, bintang-bintang ini juga tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung luasnya. Maka ini dikatakan dengan sebutan ageng atau besar. Jadi jagat ageng atau jagat besar atau yang biasa disebut dengan makro. Jadi istilah makrokosmos tersebut adalah jagat ageng tersebut, jagat ageng itu atau jagat gede atau alam semesta beserta isinya, termasuk binatang, hewan, bintang-bintang di langit, dan semua isi alam semesta itu disebut dengan jagat ageng atau makrokosmos.
Sedangkan jagat alit itu adalah diri kita. Ya. Kita manusia sebagai pusat alam semesta. Kok bisa kita disebut sebagai pusat alam semesta? Padahal manusia itu ukurannya kecil. Ukurannya hanya ya sebutir debu kalau dibandingkan dengan alam semesta. Penjelasannya seperti ini. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, semesta ini kosong. Belum ada apa-apa. Hanya ada satu, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Kemudian Tuhan menciptakan alam semesta. Menciptakan matahari. Menciptakan bumi. Menciptakan bulan dan planet-planet yang ada di tata surya. Kemudian menciptakan tumbuhan dan hewan. Nah, dengan kemudian ya, dengan begitu banyaknya ciptaan Tuhan ini, akhirnya dibutuhkanlah khalifah untuk hidup di bumi ini, yaitu manusia. Yang merupakan satu-satunya ciptaan Tuhan yang diberikan kesempurnaan. Dengan diberi ruh, diberikan nafas. Dan di dalamnya juga diberi tugas untuk mengendalikan alam semesta ini. Dan juga diberikan nafsu. Jadi tugas manusia ini untuk mengendalikan alam semesta ini. Bukan malah untuk merusak alam semesta ini. Tapi kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia, ciptaan Tuhan. Setelah ada jagat alit, ya, adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Tuhan itu dekat, tapi tanpa bersenggolan atau bersentuhan. Jauh, tapi tanpa jarak. Dan di dalam diri manusia itu, ya, ada kekuatan Tuhan. Atau kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk mengendalikan alam. Jadi kalau ada kerusakan, ada pun kehancuran, ini pun juga akibat ulah tangan manusia. Nah, setelah ada jagat alit, maka ada yang namanya jagat langgeng atau jagat yang abadi. Yaitu sebuah jagat yang tidak terlihat oleh mata kita. Atau sebuah jagat yang tidak mengenal ruang dan waktu. Tidak mengenal siang ataupun malam. Dan kekal. Nah, di sanalah itu dimensi Tuhan. Makanya diberi nama jagat langgeng. Nah, itu tadi saudaraku ya, ada jagat alit yang termasuk mikrokosmos, ada jagat ageng atau jagat gede yang biasa disebut dengan makrokosmos. Dan juga ada jagat langgeng. Di mana jagat langgeng ini adalah dimensi yang sangat tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Dan ini adalah dimensi ketuhanan. Dan disinilah letak keabadian. Sementara jagat besar atau jagat gede adalah alam semesta. Jagat alit adalah diri kita sendiri. Nah, ini ya, ketika jagat alit tidak bisa mengendalikan jagat ageng atau mikro, kosmos tidak bisa mengendalikan makrokosmos. Maka yang ada adalah kehancuran. Karena apa? Jagat alit ini diberi kekuatan di dalam dirinya oleh Tuhan. Untuk bisa mengendalikan dan memanfaatkan alam semesta yang merupakan makrokosmos atau jagat langgeng ciptaan Tuhan tersebut.
ketika manusia sudah mulai atau jagat alit ini sudah mulai dikuasai oleh angkara, murka, oleh nafsu serakah. Maka yang ada bukan memelihara makrokosmos ataupun jagat ageng, tapi yang ada adalah malah merusak. Yang akhirnya terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Untuk itu penting bagi kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan nafsu serakah kita, agar kita senantiasa mampu menjaga makrokosmos, jagat ageng tersebut, sebagai sebuah titipan dari Tuhan untuk kita jaga, untuk kita manfaatkan. Dan jangan sekali-sekali ada kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah tangan manusia. Sehingga nanti jagat alit menjadi sangat damai, jagat ageng pun menjadi damai, dan akan menanti sebuah kebahagiaan di jagat langgeng. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami senantiasa menunggu kritik dan saran dari siapapun untuk kebaikan-kebaikan ataupun perbaikan-perbaikan channel kami. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari cerita yang saya sampaikan. Sekali lagi ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.